Berapa lama bersahabat? 40 tahun. Dan selama 40 tahun tersebut saya tidak pernah melihat beliau satu kali saja melakukan yang makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala al-bashirin nadhir was-sirajil munir habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal masir, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para kiai, para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Safri Jalla bin Kiai Muhammad Subadar, Kiai Haji Maimun Ahmad, segenap keluarga Al-Maghfurlah Al-Ustadz Munawi, wabil khusus Al-Ustadz Syamsul Arifin, tidak lupa segenap panitia, segenap takmir Masjid Raudhatul Muttaqin, pejabat pemerintahan yang mungkin hadir malam hari ini, khususipun Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, para sesepuh dan bini sepuh, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan dalam satu majelis yang kita yakin penuh barokah. Sholawat serta salam kita haturkan dan kita hadiahkan kepada manusia yang dengan satu kali sholawat saja kepada beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala menulis bagi kita 10 kebaikan, menghapus dari kita 10 kejelekan, serta mengangkat derajat kita 10 derajat. Beliau junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, dalu niki kula jenengan kempal dalam rangka peringatan haul Al-Maghfurlah Al-Ustadz Munawi. Mudah-mudahan melalui majlis haul dalu niki beliau Al-Maghfurlah Al-Ustadz Munawi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburan yang sekarang ditempati mudah-mudahan menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman surga penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan, diselamatkan dari azab kubur, kegelapan kubur, dikumpulkan ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Demikian tidak lupa keluarga kula jenengan yang sudah menjadi ahli kubur. Mudah-mudahan mereka semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sudah cukup banyak tadi yang disampaikan baik oleh Kiai Haji Safri Jalla, disambung malih Kiai Haji Maimun Najib Ahmad. Mudah-mudahan semuanya jadi ilmu yang barokah dan ilmu yang manfaat. Kulo berusaha boten panjang lebar, karena lek kulo tingali delok modele wis lemes, mripate pun kiyep-kiyep niki bisa. Saya berusaha ya singkat, padat dan manfaat. Mudah-mudahan boten kebabas. Karena kadang-kadang niki sing ngrungokno padahal bondo kuping luwih krasa. Lek sing nyekel niki masih suwe gak krasa kadang-kadang. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, enten dawuhne Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajha, menantu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, ad-dunya sa'ah ij'alha ta'ah. Dunia itu cuma sesaat para hadis. Boten krasa kula jenengan urip teng donya niki boten krasa. Dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Oleh karena itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir niki sing ngarang kitab Sulamut Taufiq, beliau berkata dalam salah satu qasidahnya, dunia kama hilil makor wa innama hilil mamar. Dunianya kamu itu bukan tempat tinggal kamu. Dunianya kamu itu hanya tempat lewatnya kamu menuju tempat tinggal yang sebenarnya. Berapa lama pun kita hidup di dunia, pasti kita akan keluar dari alam dunia. Gak terasa para hadirin. Kapan kula jenengan iki teng donya, ternyata kita sebentar lagi sudah berada di alam barzakh. Kapan kita di atas tanah, ternyata tidak terasa kita sudah di bawah tanah.
Aja maneh kula jenengan Nabi Nuh alaihi salam. Dan kitab Ihya Ulumiddin itu Nabi Nuh alaihi salam pernah ditanya sama malaikat Jibril alaihi salam, ya atwalal anbiya'i umron kaifa wajadta dunya, wahai Nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana kamu merasakan kehidupan dunia? Karena Nabi Nuh itu disebutaken asya ala dhuhril ardi aktsara min alfi sanah. Nabi Nuh itu hidup di muka bumi ini para hadirin hadirat lebih dari 1000 tahun. Karena memang umat zaman dahulu itu usianya panjang. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib niku teng kitab Sabilul Idzikar menjelaskan umurnya umat zaman dahulu itu lebih dari 1000 atau kurang sedikit dari 1000. Kebanyakan seperti itu. Sehingga beliau menyebutkan di situ dari panjangnya umur ya, 80 tahun itu masih baru balik. Tadi 80 tahun kait balik sih an, nek 20 tahun kait sunat insyaallah. Umur 50 tahun, oh niku sik lucu-lucu nih umur 50 nih. 40 tahun sik pempesan. Mungkin sik nyusu. Sami kalian jenengan 40 tahun ya nyusu kan. Kalau ada yang meninggal ini, ada yang meninggal umurnya 200 tahun. Niku keluarganya, tetangganya, teman-temannya ngomong koyo ngeten hadirin hadirat saaken nirek si enom wis mati. Padahal umur pinten niku? Umur 200 ta? Diwara saaken si enom wis mati. Lek mati Kanjeng Nabi 200 tahun ya wis biyen matine kan ngoten. Loh Nabi Nuh niku hidupnya begitu lama di atas dunia, lebih dari 1000 tahun Nabi Nuh alaihissalam. Ditanya sama malaikat Jibril, bagaimana engkau merasakan kehidupan di atas dunia? Nopo jawaban Nabi Nuh alaihissalam? Beliau menyatakan qala kadarin lahu babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Dunia itu hanyalah seperti sebuah rumah yang punya 2 pintu. Saya masuk dari pintu yang satu dan keluar dari pintu yang satunya. Jeliwer. Padahal niku lebih itu 1000 tahun. Napa malih umat Kanjeng Nabi kula jenengan iki hadirin hadirat pun diparingi ancer-ancer kali Kanjeng Nabi, kata-katai umat Kanjeng Nabi niku antara 20 tahun 70 tahun niku kata-kata ini. Makanya sepunten sing wis widak mendhuwur iki hati-hati. Wis aja kakean macem wis. Nggih ibadat tok pun sak monten iku aja sik sobo gerdu ae sik anu aja. Nggih kadang-kadang wonten sing angsal bonus 80 tahun ndak mati-mati, 90 tahun ndak mati-mati, 100 tahun ndak mati-mati, pantarane diploso sehari mati kabeh kari ijenan yo ono kadang-kadang. Loh Nabi Nuh lebih dari 1000 tahun beliau menyatakan hanya seperti itu kehidupan di dunia. Mboten kroso hadirin hadirat napa malih akhir zaman koyo ngeten nggih. Dinone taune niku koyo melayu. Loh kapan Ramadan mboten lambe malih kajenge Ramadan iki Bu. Ndak kroso para hadirin. Kapan cilik moro-moro tuwek wisan subhanallah. Kita semua masuk ke alam dunia. Pintu masuknya apa? Pintu masuknya ke dunia itu al-wiladah. Ketika kita dilahirkan ibu kita masing-masing. Itu pintu masuk. Pintu keluarnya apa? Al-maut. Pintu keluar dari dunia ini adalah kematian.
Al-Maghfurlah Al-Ustadz Munawi sudah melewati pintu keluar. Keluargane kula jenengan nggih kathah sing pun melewati pintu keluar. Tangga-tanggane kula jenengan nggih pun kathah sing melewati pintu keluar. Kanca-kancane kula jenengan nggih pun kathah sing melewati pintu keluar. Kula jenengan sak mangken sedang berjalan menuju pintu keluar. Boten krasa ora hadirin, ad-dunya sa'ah. Dunia hanya sesaat. Pesannya Imam Ali ya napa ij'alha ta'ah. Jadikan kehidupan di dunia yang sesaat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita ingin meraih kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat, ingin meraih kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, keberuntungan dunia, keberuntungan akhirat, tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan yaitu hendaknya kita jadi hamba Allah yang taat kepada Allah sewaktu kita di dunia. Karena sepunten sing kathah hadirin hadirat kehidupan di dunia yang sesaat niki sing nentokaken nasibe kula jenengan dalam kehidupan di alam akhirat. Mulai kula jenengan mlebet kuburan, kuburan itu enak utawa ndak enak, nikmat utawa azab. Benjing digiring teng mahsyar barise kali Kanjeng Nabi, kali golongane tiang-tiang beruntung, nopo melok barisane Fir'aun, Abu Jahal, golongane tiang-tiang sing ciloko. Kemudian pada puncaknya tempat kita surganya Allah yang penuh kenikmatan abadi, atau nerakanya Allah yang penuh azab yang pedih. Semuanya itu ditentukan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan di atas dunia ini. Oleh karena itu tidak bisa main-main para hadirin. Urip teng dunya niki sing nentokno kula jenengan benjing teng akhirat ya napa nasibe. Kita lihat orang-orang yang kita yakini mulia dunia akhirat. Para aulia wassalihin yang kita yakin mereka orang-orang yang meraih kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, meraih kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, bisa kita pastikan mereka semuanya mulia bukan karena hartanya, bukan karena ketampanannya, bukan karena jabatannya, tapi mereka semuanya mulia fid dunya wa fil akhirah karena ketaatannya. Al-Imam Syafi'i ini sanes Syafi'i pelososari ini Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i niku nate tahaddusan bin ni'mah. Tahaddusan bin ni'mah beliau mengucapkan apa? Mataroktu ghuslal jum'ah la fi bardin wala fi safarin wala fi ghairi. Kata Imam Syafi'i, saya tidak pernah ninggalkan sunnahnya mandi sholat Jumat, baik ketika musim dingin atau ketika bepergian atau dalam keadaan apapun. Ketika sudah ngerti ada sunnahnya Nabi Muhammad berupa mandi sholat Jumat, maka Al-Imam Syafi'i sepanjang hidupnya dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun satu kali saja tidak pernah meninggalkan para hadirin. Lu sing sunnah mboten wani ninggalaken. Napa malih sing wajib. Lek kula jenengan kita mengakui para hadirin, kita masih jauh dari yang seperti ini. Kula jenengan kata sunani Kanjeng Nabi, ngerti lek niku sunani Kanjeng Nabi, tapi mboten dilampahi.
Bahkan boten sedikit ya umat Islam niki kadang-kadang dudu maneh sing sunnah sing ditinggalaken nggih. Sing wajib niku lho ditinggalaken, boten titik sing kaya ngoten niku. Al-Imam Sya'rani. Al-Imam Sya'rani itu pernah beliau berkata, "Sahibtu Asy-Syaikh Muhammadan Al-Khatib Asy-Syarbini muallifal Mughni arba'ina sanatan fama ra'aituhu amila fiha makruhan." Kata Imam Sya'rani, saya bersahabat, namine bersahabat niku kemana-mana selalu berdua, bisa dikatakan tidak pernah berpisah. Dengan siapa? Dengan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, pengarangnya kitab Mughnil Muhtaj. Berapa lama bersahabat? 40 tahun. Dan selama 40 tahun tersebut saya tidak pernah melihat beliau satu kali saja melakukan yang makruh. Sing makruh niki mboten dilampahi para hadirin. Sing makruh mboten wani nglampahi. Nopo malih sing haram. Kalau kita kan tidak, bukan cuma yang makruh, berapa banyak kadang-kadang yang jelas haram kula jenengan tasik nerjang para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu mari kehidupan di dunia ini mboten lami, cuma sesaat para hadirin hadirat. Gunakan sisa hidup yang masih Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Karena sebenarnya sing kata, kita semua sekarang kan sedang berjalan menuju pintu keluar para hadirin. Mungkin masih ada yang sangat jauh dengan pintu keluar. Mungkin pun ono sing tutup tengah-tengah nih. Mungkin sudah ada yang tidak seberapa jauh. Mungkin sudah ada yang sangat dekat dengan pintu keluar. Yang jelas kalau berjalan itu setiap detik, setiap saat, setiap waktu tambah dekat, dan tambah dekat. Kan seperti itu para hadirin hadirat. Dan yang namanya mati, mohon maaf, tidak harus umur tertentu, tidak. Tidak harus dalam keadaan tertentu. Duduk kudu tuwek dhisik katene medjan niku mboten. Duduk kudu loro dhisik katene mati niku mboten para hadirin hadirat. Kula enggak ada tombo, sak dulur 10. Tombo dempet kali niki kula. Sak dulur lanang wedok 10. Sing mati dhisik sing nomor 10. Sing mati dhisik nomor 10. Nomor 10. Enten tiang sakit parah nih, gagal ginjal, cuci darah. Seminggu ping pindho niku cuci darah. Tiap cuci darah niku dibarengi kali adike, kali sing barengi sing awal. Loh, bertahun-tahun cuci darah panjang umur sampai sing bagian barengi loro-lorone mati niki sing urip sing cuci darah. Oleh karena itu jangan pernah ada yang merasa masih lama niku sing kudu dieling-eling. Malaikat Israil niku lek kajeng nyabut nyawa ndak kathik kirim WhatsApp. Soale mboten nyekel HP malaikat Israil. Ndak kathik nuwun sewu, ndak kathik. Iya lek Kanjeng Nabi sing katene dicabut nyawane pamitan dhisik malaikat Israil. Ditakoni kali Kanjeng Nabi, malaikat Israil nyabut nyawa apa ziarah nang aku. Niku lek Kanjeng Nabi Muhammad. Lek kula kenjenengan ketekan malaikat Israil kate ditakoni malaikat Israil. Niki ziarah silaturahmi apa nyabut nyawa? Yo nyabut jenenge malaikat Israil. Oleh karena itu monggo sisa hidup ini jangan main-main lah. Monggo dandani awak, sabar dulu. Ojo kakean macem wis. Sing taat dumateng Gusti Allah, taat dumateng Kanjeng Nabi. Sing tata krama
nang wong tuwa tata krama. Khususnya nang wong tuwa aja nglamak, sampeyan jokir wae sampai jengking ibadah. Lek gak oleh ridhone bapak ibu percuma. Termasuk di tengguru. Murid tengguru aja kurang ajar. Karena sebagian ulama niku jelasaken wong tuamu niku telu. Sing ngrapekno sing nglahirno kon bapak yang menjadi sebab kamu dilahirkan. Nomor kali niku gurumu sing bimbing kon urusan akhirat, urusan agama. Nomor 3 sing kon dirapekno ambek anake maratuwa. Ini termasuk fi maqamil ab, ini seperti orang tua ini harus dimuliakan, harus dihormati, harus tata krama. Iki kalian yang sedanten monggo. Dadi lek kepingin dadi wong sing slamet donya akhirat, monggo nggih hubungane kula jenengan iki kali Gusti Allah sing sae. Nomor kali hubungane kula jenengan kali menungso nggih sing sae, terutama kepada kedua orang tua. Karena sepuntene sing kadang nggih sae kali Gusti Allah tok salate sae, posone sae, ahli masjid, ahli maca Quran, ahli khol. Tapi hubungannya kali menungso mboten sae. Belum tentu dia akan menjadi orang yang masuk surganya Allah. Kanjeng Nabi niku nate angsal laporan Kanjeng Nabi. Sing dilaporaken iki tiyang istri. Ya Rasulullah, inna fulana tasumun nahara wa taqumul laila wa hiya sayyi'atul khuluqi tu'di jiranaha bilisaniha. Kanjeng Nabi, ini ada orang perempuan ahli ibadah Kanjeng Nabi, ahli qiyamul lail. Dudu cuma ahli sholat jamaah, dudu cuma qobliyah ba'diyah du'a witir, ahli qiyamul lail. Ahli puasa, dudu Ramadan tok posone niki Senin Kamis poso mungkin. Tapi dia akhlaknya mboten sae Kanjeng Nabi. Akhlaknya mboten sae. Sayyi'atul khuluqi. Jelek akhlaknya. Gimana jelek akhlaknya? Tuh dijirona bilisannya, sering ganggu tetangganya dengan mulutnya. Lek ngomong karo tonggo gak tahu enak. Ngelarakno kuping, ngelarakno ati, ngenyek, anjing, nyinggung perasaan, ngerasani istiqomah. Wonten apa mboten sing kaya ngeten? Ombyoan iki. Aja diterus-terusno. Lek kepengin dadi wong slamet niku dudu cukup sae kali Gusti Allah, hubungan kali menungso niku kudu sae. Kanjeng Nabi yang salah laporan kaya ngoten. Napa jawaban Kanjeng Nabi? Qala la khaira fiha. Hiya min ahlin nar. Dahulu Kanjeng Nabi itu perempuan tidak ada kebaikan pada dirinya, lek mboten tobat dia termasuk ahli neraka. Niki sing jawab Kanjeng Nabi Muhammad. Lho niku padahal ahli ibadah lho, apa maneh wis gak ahli ibadah, salate keteteran, posone keteteran, ngilokno wan ngenyekan ngrasani tambah remek. Niki bapak ahli ibadah kaya ngoten sih. Oleh karena itu monggo sing sae hubungane kali Gusti Allah, salate sing sae, posone sing sae. Napa malipun sepuh, kate apa maneh wis tuwek. Maksiat-maksiat nggih didoi. Taat niku dudu cuma salat, poso. Taat niku termasuk sing paling gede ganjarane ngedohi maksiat. Krana maksiat niku sing garane urip ndak enak. Aja mabuk. Aja main judi, aja tambahan togel, aja pergaulan bebas, aja zina. Lho niki sing dilarang niki. Sinten sing nglarang? Gusti Allah. Sinten sing nglarang? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksiat-maksiat ini yang mencelakakan kita.
Maksiat-maksiat ini yang membahagiakan kita. Maksiat-maksiat ini yang membuat kita susah dunia akhirat, menderita dunia akhirat. Mangkane enten tiang maksiat masih cerdas, jenius, pinter, tidak bisa dikatakan orang yang berakal, tapi lebih layak disebut orang yang jahil. Sinten sing dawuh kaya ngoten niku? Sanesku to kok. Sanesku sing dawuh kaya ngoten niku menungso sing paling cerdas, menungso sing paling jenius, menungso sing paling sempurna akali. Sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis dawuhne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibna Adam ati'ni fa innaka idza Ibna Adam ati' rabbaka tusamma akilan. Ibna Adam ati' rabbaka tusamma akilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Wahai anak Adam, taatilah Tuhan kamu, maka kamu disebut orang yang berakal. Yang niku ahli ibadah, taat dumateng Gusti Allah, ngedoi maksiat, masih sekolah ndak lulus SD, masih rapote abang kabeh. Lek ahli taat dumateng Gusti Allah ngedoi maksiat, Kanjeng Nabi dawuh disebut orang yang berakal. Wala ta'sihi, jangan maksiat kepada Tuhanmu. Wala ta'sihi fatusamma jahilan, jangan maksiat kepada Tuhanmu, karena dengan bermaksiat kepada Tuhanmu maka kamu disebut orang yang jahil. Pantas disebut orang yang jahil. Kenapa? Orang yang maksiat itu kan berarti dia menyakiti dirinya sendiri, menyusahkan dirinya sendiri, membahayakan dirinya sendiri. Bahayanya bukan cuma di dunia, lek mboten tobat bahayanya sampai ke kuburan, sampai benjen teng neraka Gusti Allah tiyang sing maksiat dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini saja yang bisa saya sampaikan para hadirin. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kula jenengan panjang umur, sehat walafiat fi taatillahi wa taati rasulih. Mudah-mudahan kula jenengan dados tiyang-tiyang mulya donya mulya akhirat, selamat donya selamat akhirat, sukses donya sukses akhirat, enak donya enak akhirat, nikmat donya nikmat akhirat. Kita mohon kepada Allah, jika datang ajal menjemput kita kapan saja dan di mana saja, mudah-mudahan kula jenengan husnul khatimah, dilancaraken di akhir umur maos kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin.